Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar semua adik-adik? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan di acara melingkar ini. Semoga adik-adik semua senantiasa dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses belajarnya di sekolah itu benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna di dalam aktivitas kehidupan yang akan datang. Alhamdulillah, perlu diingatkan buat adik-adik semua, ya, kita sebagai seorang muslim, ya, agama kita adalah agama Islam. Ya, agama itu singkatan, A-nya itu aturan, G-nya gawe, M-nya manusia. Aturan gawe manusia. Ya. Aturan gawe itu artinya aturan aktivitas manusia. Namanya aktivitas manusia itu dari mulai tidur, bangun, aktivitas semuanya itu adalah semuanya adalah aktivitas, atau bisa kita namakan aturan hidup manusia. Aturan hidup manusia. Maka yang namanya orang beragama, beragama itu pasti punya aturan hidup. Punya aturan hidup. Kalau ada orang hidup tetapi tidak punya aturan, semaunya, ya, dia tidak peduli dengan yang lain, dia terus melakukan aktivitasnya tanpa aturan, tentunya, ya, dia disebut orang tidak punya aturan hidup. Kalau tidak punya aturan hidup disebut tidak beragama. Meskipun secara identitas dia mengaku beragama, tapi kalau aturan hidupnya, ya, semaunya, menabrak aturan-aturan positif, aturan-aturan negara, aturan-aturan, apalagi aturan-aturan agama dilanggar, itu artinya manusia itu hidup tanpa aturan. Kalau tanpa aturan berarti tanpa agama. Semua agama, ya, semua agama pasti, ya, mengajarkan oleh agamanya itu tentang aturan hidup. Ya, agama A diajarkan tentang aturan hidup, agama B diajarkan aturan hidup. Ya, dan setiap pemeluk agama itu harus mengikuti aturan yang diajarkan oleh agamanya. Oke, sepakat ya? Ya, aturan hidup dia beragama, kemudian diajarkan oleh agamanya itu aturan hidup. Sudah seharusnya pemeluk agama itu mengikuti ajaran agamanya atau aturan hidup yang diajarkan agamanya. Ya, termasuk kita sebagai seorang muslim, agama kita adalah agama Islam, pasti diajarkan dalam hidup kita ini bagaimana aturan hidup ini harus sesuai dengan ajaran Islam. Begitu, ya. Dan Allah sudah mengaturnya hal itu, apalagi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Ya. Din, sesungguhnya aturan hidup yang akan mendapatkan ridho Allah adalah aturan Islam. Ini bagi kita umat Islam. Harus sudah yakin dengan aturan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Untuk agama lainnya silakan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh umat beragama yang pasti kalau sudah beragama itu tidak akan mengganggu agama lain. Di Islam pun la ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan aturan hidup atau agama ini kepada yang lainnya. Kita fokus kepada diri kita saja, bagaimana kita mengamalkan, melaksanakan aturan-aturan hidup, ya, kita sebagai seorang muslim. Sepakat ya? Harus begitu. Tapi anehnya ada, ya, pemeluk agama diajarkan tentang aturan hidup agama, tapi cara hidupnya ngikut-ngikut cara agama lain. Apalagi muslim kita, seorang muslim, seorang beragama Islam, cara hidupnya ngikut-ngikut cara agama lain. Awas, hati-hati. Terkadang kita nih, anak-anak muda, karena mungkin kita kurang belajar tentang ilmu agama, ilmu aturan hidup, karena mungkin belajarnya tentang dunia saja,
Ya, fisika, matematika, hayo begitu. Pelajaran agama kita sedikit, tidak ditambah dengan kita ikut ngaji di masjid, tidak ikut ke kajian, sehingga apa? Aturan hidup yang seharusnya dilakukan mungkin tidak tahu. Ya, akhirnya apa? Ngaku Islam, tapi ternyata cara hidupnya ikut-ngikut cara agama lain. Kumaha kalau gitu? Coba gimana? Ya, ada kayak gitu? Ada, banyak. Ya, cara hidupnya. Contoh, Islam Rasulullah mengajarkan makan itu sambil apa? Duduk. Ya, duduk pakai tangan kanan, kiri kanan. Ya, harus duduk pakai tangan kanan, ucapkan bismillah. Ya, makan itu. Tapi ada nggak umat Islam sambil berdiri, apalagi sambil jalan? Kalau mau anak-anak muda pulang sekolah beli cilok sambil di jalan tuh rogotan plastik gitu. Ya, ada nggak? Padahal Rasul perintahkan cara hidup Islam itu makan sambil duduk. Tapi begitu banyak umat Islam yang makannya sambil jalan atau sambil berdiri. Itu cara hidup siapa? Ya, itu ada cara hidup agama lain yang caranya makan sambil berdiri. Nah, itu salah satu contoh. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mudah. Gak perlu yang berat-berat dari aturan hidup Islam ini. Yang mudah yang kita bisa lakukan. Ya, tidur kita, Rasul ajarkan tidurnya gimana? Ngelentang, nangkuban, atau gimana? Hah? Miring ke sebelah kanan, kan gitu. Ya, baca doa. Kita mau tunduh, brak. Gimana? Ya, berarti kita belum menjalankan cara hidup sebagai seorang Muslim. Ya, maka hati-hati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa artinya? Janganlah kalian mati kecuali dengan membawa apa? Muslim di situ. Muslim itu kalau diterjemahkan di dalam Al-Quran itu Muslim itu beragama Islam atau orang yang menyerah diri. Menyerah diri. Maka kalau namanya Muslim itu kita harus menyerah. Menyerah terhadap aturan Allah. Kita sebagai seorang Muslim maka harus menyerah. Ayo ya Allah, aku seorang Muslim. Maka aturan-aturan yang ada di dalam Islam, karena kita sebagai seorang Muslim, ya jalankan. Ya. Nah, anak muda Valentin gitu, kan ikut-ikut. Itu Valentin kan itu cara hidupnya agama lain. Itu kan perayaan umat agama lain. Kenapa anak-anak muda ikut Valentin? Ya, atau ikut acara-acara apalah yang sebenarnya di dalam Islam itu tidak diajarkan. Ya, ulang tahun. Ya, ulang tahun. Sebenarnya nggak apa-apa sih ulang tahun. Ya, ulang tahun mah hanya ada di Indonesia. Di luar negeri nggak ada ulang tahun. Yang ada birthday. Apa birthday artinya? Hari lahir, bukan ulang tahun. Masa tahun diulang? Ya, hari lahir. Ya, silakan kalaupun sebagai bentuk rasa syukur kita untuk merayakan hari lahir, silakan. Tapi jangan ikut-ikut caranya dengan agama lain. Kenapa harus pakai lilin? Kalau tidak pakai lilin, apakah terjadi ulang tahunnya? Kenapa? Karena lilin itu simbol agama lain. Maka jangan kita pakai hal-hal yang begitu. Coba ini hal-hal yang sederhana seperti ini. Kalau kita Muslim, janganlah kita mati kecuali mengikuti cara hidup Islam. Nah, jangan sampai kita meninggal, ternyata cara hidup kita belum Islami. Ya, kalau kita Muslim sudah seharusnya tadi sepakat seorang memeluk agama tertentu, agama Islam, ya harus ikut dong aturan-aturan cara agama Islam. Agama A, silakan ikuti cara agama dan kita bebas. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh melarang, tidak boleh apapun. Masya Allah. Islam itu begitu indah. Tidak boleh melarang hal-hal yang seperti itu. Maka perhatikan dengan baik. Itulah pentingnya kita ini tolabul ilmi. Itu apa tolabul ilmi? Menuntut. Kenapa menuntut? Memang salah apa ilmu harus dituntut? Coba kenapa tolabul ilmu itu diartikan menuntut ilmu? Kalau menuntut itu kan pasti memaksa ya. Kamu harus itu tuntut. Maka kita itu untuk mendapatkan ilmu itu harus memaksa. Ya, harus sekolah, harus belajar. Karena itu adalah menuntut ilmu. Maka kita harus belajar, harus kita baca buku, harus menghadiri kajian-kajian untuk agama itu. Ya.
Nah, kita akan lanjutkan setelah jeda setelah ini ya. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan ya bahasan tadi. Kalau kita memang sebagai seorang muslim, maka sudah seharusnya kita harus tahu aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Maka kewajiban kita ya sebagai seorang muslim itu menuntut ilmu. Dari kapan menuntut ilmu itu? Dari mulai sejak lahir. Bahkan di dalam kandungan ibu. Ya, sekarang dalam kajian-kajian parenting, bagaimana orang tua, seorang ibu harus sudah bisa mendidik anaknya ketika masih di dalam kandungannya. Ya, mungkin kalau kita muslim, kita dibacakan Al-Quran lebih banyak, lebih sering, gitu. Itu akan menstimulus anak itu. Sudah lahir, sudah mulai diajarkan ilmu itu. Sampai kapan? Sampai mati kita. Ya, dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Dan perintah tolabul ilmi itu sebenarnya adalah ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Ya, ini kalian sekolah di SMK mungkin jurusannya ada jurusan Jurusan apa? LDKV misalkan. Ya, apakah yakin nanti setelah lulus akan kerjanya sesuai dengan jurusannya? Ada yang yakin? Ada nggak yang jurusannya pertanian kerjanya di toko? Ada jurusannya teknik, malah di sawah. Ya, banyak. Ya, sekarang mungkin jurusannya komputer, malahan ya jadi di bengkel. Macam-macam. Kita tidak tahu, ya. Maka oleh sebab itu kalian sekarang belajar di jurusan itu, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan datang. Kalau kita misalkan takdir Allah kita bekerjanya tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di sekolah atau di kuliah, gimana tuh hasil kita kuliah atau ilmu yang sudah kita dapatkan ketika sekolah dan kuliah? Mungkin ya hanya sedikit yang terpakai, bahkan mungkin tidak terpakai sama sekali. Ya, mungkin di jurusan IPA atau apa, pernah belajar sinus kosinus? Ya, tanya kepada orang tua, kepake itu sinus kosinus? Enggak. Ya. Tapi kalau kita belajar ilmu agama, kalian bisa baca surat Al-Fatihah sejak kapan? Sejak kecil. Sekarang kepake enggak? Nanti setelah menikah kepake enggak? Orang tua nanti kepake enggak? Kepake terus. Maka ilmu agama itu tidak peduli profesinya apa kalian nanti. Ya, bekerjanya di mana? Aktivitasnya seperti apa, kesibukannya seperti apa, ilmu agama pasti bisa terpakai terus sepanjang masa kita. Bahkan bisa diwariskan kepada anak cucu kita ilmu agama itu. Dan ternyata ilmu agama ini yang nanti menjadi pembimbing, pedoman hidup kita. Yang akan mengantarkan insya Allah kita selamat di dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Itu yang kita cari. Akhirat ini bisa selamat dengan ilmu agama. Ya, dengan kita pemahaman terhadap ilmu agama. Maka ayo kalian sekolah yang rajin. Tapi jangan tinggalkan menuntut ilmu agamanya. Di sekolah mungkin sedikit karena memang sekolah untuk bagaimana mencetak generasi-generasi yang kreatif, yang mandiri dan segala macamnya. Maka imbangi, jangan terlalu banyak main di waktu libur. Ya mendingan kita ikut di kajian, aktif di rohis, aktif di masjid, aktif kajian-kajian seperti itu. Yang akan terpakai adalah ilmu yang didapatkan di ilmu agama. Perhatikan itu. Ya. Jadi yang akan terpakai sepanjang masa apapun profesinya. Bisa jadi sekarang jurusan apa sama sekali nggak dipakai loh. Ya, ilmu sekarang di sekolah itu. Masuk kuliah, kuliahnya ternyata ini di SMK, ngambilnya IPS. Ya, terpaksalah, yang penting kuliah. Ya, yang penting kuliah. Mau kuliah atau kuliah. Ya, yang penting kuliah. Akhirnya ngambil jurusan yang nggak nyambung dengan di SMK-nya. Kuliahnya di IPS, di ekonomi.
Pas lulus, aduh, nggak nyambung lagi. Malahan jadi ustadz. Malahan jadi apa? Nggak tahu kita ini. Ya. Ilmu agama itu pasti terpakai sepanjang masa kita. Maka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang benar-benar mengerti tentang kehidupan ini, dia akan terus belajar di sekolahnya, mengambil satu keahlian tertentu, skill tertentu, ya. Tapi jangan lupakan ilmu agama sebagai pedoman hidupnya, sebagai yang mengatur hidupnya itu adalah ilmu agamanya. Untuk sebagai sarana dan bekal kehidupan itu adalah ilmu dunia. Silakan kalian belajar di jurusan ini, belajar apa, itu sebagai sarana, ya, sebagai sarana kita hidup. Tetapi untuk menjadi pedoman aturan hidup kita adalah ilmu agama. Maka oleh sebab itu, adik-adik semua, ya, silakan kalian belajar di sekolah, bersungguh-sungguhlah kalian belajar di sana, tapi jangan tinggalkan ilmu agama. Dengan ilmu agama, ilmu yang dipelajari di sekolah akan berkah. Ya, ilmu yang berkah. Apa ilmu yang berkah? Itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk kemudian hari. Ya, kalau ilmu tidak berkah, meskipun sekarang dapat nilainya bagus, ya, 9 semua, misalkan di rapotnya, di ijazahnya, ya, 9 semua begitu. Tetapi kalau itu tidak didapatkan dengan cara yang baik, dengan tidak mengikuti aturan-aturan, maka ilmu itu tidak berkah. Meskipun rapotnya 9, tapi ilmunya tidak akan berkah. Tapi kalau dia mengerti tentang aturan-aturan hidup, ya, agama nilai harus jujur, tidak boleh nyontek. Buat apa nyontek? Ini ada ilmu agama yang mengaturnya ini. Ya, ya mungkin guru, ya juga karunya lah murid-murid supaya lulus punya ijazahnya bagus. Mungkin ada yang begitu. Ya. Tetapi kalau ilmu agamanya kuat dia itu, buat apa kita tuh nyontek dengan nilai bagus? Ya, kalau itu tidak jadi ilmu buat kita. Buat apa manfaatnya, buat apa kalau kita ijazahnya bagus semua, tapi ketika kita suruh kerja langsung nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena angka yang tertera di ijazah itu tidak murni adalah kemampuan kita. Bisa jadi itu hasil nyontek, bisa jadi memang ujiannya hanya ya apa dikasih kisi-kisi dulu. Coba kalau ujian pengen open book atau close book? Kan buat apa sekolah kalau open book? Ya. Mau dikasih kisi-kisi atau enggak ujiannya? Mau kan? Mau kasih contoh soal? Mau. Atau saya kasih soalnya ujian, saya kasih latihan sekarang? Wah, mau banget. Terus buat apa sekolah kalau gitu? Coba, ini berpikir kita jernih. Kita sekolah itu bukan untuk ujian. Ujian itu sarana kita itu untuk mengetahui apakah sekolah ini belajar kita sudah dapat ilmu atau belum. Maka dengan ada ujian. Maka ujian itu adalah sebagai mengukur apakah kita ini sudah dapat ilmu atau tidak. Yang bisa kita itu melakukan hal itu adalah ilmu agama. Akhirnya dia berlaku jujur, ya, berlaku baik, ya, dengan teman-temannya, berlaku sopan, beradab kepada guru-gurunya. Itu ilmu agama. Ya, kalau kita ini tidak beradab kepada guru, maka ilmunya rontok itu. Barang siapa kita ini menuntut ilmu kepada seorang guru, tapi kita ini tidak beradab kepada gurunya, ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu rontok, nggak ada apa-apanya gitu. Ya, tidak akan diberkahi ilmunya. Nah, aturan-aturan ini adalah ilmu agama. Maka terus kita ini belajar, silakan sekolah jurusan apa saja, pelajari tentang ilmu dunia ini sesuai dengan minat dan bakat teman-teman semua, tapi jangan tinggalkan kita belajar ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itu ya yang menjadikan diri kita punya aturan di dalam hidup ini. Ya. Punya aturan. Orang-orang yang teratur hidupnya itu adalah orang-orang sukses. Yang disiplin dia itu adalah orang-orang sukses. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada orang sukses kecuali disiplin. Dengan kedisiplinan itulah yang mengantarkan kita semua akan sukses. Perjalanan kalian masih panjang. Ya, semoga Allah panjangkan umurnya, tapi umur yang berkah. Ilmu di sekolahnya mendapatkan keberkahan ilmu yang didapatkannya. Dan membuat berkah itu adalah belajarlah ilmu agama. Maka oleh sebab itu jangan kita tinggalkan belajar ilmu agama. Silahkan di masjid-masjid ya untuk dilanjutkan seperti itu. Semoga Allah
ya, memberikan kepada kita ya kemampuan untuk terus belajar ilmu agama, memahami tentang kehidupan ini sehingga ilmu yang didapatkan sekolah bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita jeda terlebih dahulu, setelah itu kita akan tanya jawab. Silahkan untuk mempersiapkan pertanyaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang sudah Abu sampaikan kalian bersemangat ya untuk kita belajar terus dengan sungguh-sungguh dan juga jangan tinggalkan belajar ilmu agama karena itu sebagai aturan hidup kita ya agar sukses. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, siapa? Acungkan tangan, silakan. Wah, Masya Allah, Barakallah ya. Oke, mungkin yang di depan saya silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirayuda dari kelas 11 DKV dari SMK Negeri 3 Tasikmalaya. Saya ada satu buah pertanyaan yang menyangkut tadi yang disampaikan oleh Abu. Ya. Misalkan kita punya teman yang mengaku Muslim, namun mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh agama lain. Nah, sikap kita sebagai teman harus gimana sih, Abu? Oke, baik. Masya Allah, Barakallah. Ya, Rasulullah SAW, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kepada kita bahwa khusus terhadap waktu dulu, kita ini dalam kerugian. Wal asr innal insana lafihus. Setiap detik yang kita lalui itu rugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, dan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati di dalam kebenaran. Maka oleh sebab itu bagi orang-orang yang paham tentang ini supaya hidup kita ini tidak rugi ketika ada melihat teman mungkin tidak sesuai ini, ya, dia melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan-aturan di dalam Islam, maka tugas kita adalah menasehati dia. Nasihati dia. Ya, dengan cara kita mungkin kita kalau sudah kenal dekat dengan teman kita, salah kamu teh gitu. Mungkin gitu. Tapi kalau misalkan belum dekat, mohon maaf, kan beda tata caranya kita komunikasi dakwah itu seperti apa. Namun tugasnya adalah menasehati. Ya. Nah, dalam menasehati itu, perintahnya bukan sampai dia ikut bersama kita dan meninggalkan kebiasaan itu. Itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah hanya menyampaikan dan mengajak. Sampaikan, nasihati itu adalah sampaikan dan mengajak. Dia mau ikut, mau enggak, bukan urusan kita. Kenapa? Karena Allah yang memberikan hidayah. Allah yang merubah, Allah yang membolak-balikan hati. Tugas kita hanyalah nasihati, sampaikan, dan ajak. Dianya mau atau tidak, terserah dia. Oh, kamu jangan ikutan urusan saya lah. Urus aja urusan pribadi, so alim lo, so sosi lo. Wah, mungkin begitu ya, gitu ya. Gitu. Saya itu sebenarnya bukan ikut campur urusan kamu. Saya itu adalah urusan saya. Urusan saya apa? Watawasaw bil haq. Supaya saya itu sesuai dengan urusan saya adalah menasehati kamu. Kamu mau ikut mau enggak? Terserah kamu. Jadi menasehati orang itu bukan ikut campur urusan orang lain. Bukan. Itu adalah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena tugas kita adalah menasehati. Begitu teman-teman. Maka ketika ditolak, nggak mau ikut, nggak usah sakit hati. Dan kita mau bukan merubah, mengajak dia, ngajak hijrah, ngajak jadi benar. Bukan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang merubah itu. Allah yang memberikan hidayah. Tugas kita sampaikan, ajak. Oke? Ayo. Kalau kita tahu teman kita ada melakukan kesalahan, teman kita melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, nasihati. Salah kamu, ya gitu. Oh, soalnya, nah, saya mah hanya mengajak. Saya peduli dengan diri saya sendiri. Sebenarnya bukan urusan kamu. Kamu mau ikut mau enggak, bukan urusan saya. Tapi tugas saya, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Ada teman yang sedang bersedih, dia, waduh menderita gitu. Sabar, nasihati. Ada yang melakukan kesalahan, nasihati tentang kebenaran. Oke? Gitu? Ya, baik. Ada lagi? Silakan ajukan tangan. Ada? Oh, Pak, ini Ahmad dulu deh.
Awan. Silakan, namanya siapa? Terima kasih Abu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Sinur Padilah dari kelas 11 BKP. Ada pertanyaan, apa saja tips atau cara untuk anak muda agar beristiqomah dalam menjalankan sebuah ibadah? Masya Allah, ya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Karena sesungguhnya yang Allah sukai itu istiqomah. Ya. Bagaimana caranya istiqomah? Ya, ini sering kali pertanyaan ini muncul. Ya. Apa caranya untuk istiqomah? Berteman atau berada di lingkungan yang benar-benar melakukan aktivitas itu. Kalau kita senang misalkan dengan hobi tertentu, supaya istiqomah dengan hobi tertentu, maka lingkungan kita, teman-teman kita yang senang dengan hobi itu. Nah, kalau kita pun ingin istiqomah kita di dalam ibadah tadi ya, di dalam aktivitas ibadah dengan kesolehan, ya, sholatnya bagus, baca Qur'annya bagus, berada di lingkungan itu, teman-teman kita tuh harus yang seperti itu. Karena lingkungan ini menentukan, teman. Ya, nggak akan bisa istiqomah. Ya, kita sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi mainnya, lingkungannya, teman-temannya orang yang tidak sholat, teman-temannya adalah orang yang tidak ngaji, tinggal nunggu waktu lama-lama tergerus. Itu yang paling utama sebenarnya istiqomah. Ya, maka itu yang disebut dengan hijrah. Ayo hijrah, hijrah, segera hijrah. Hijrah itu berpindah. Kenapa Rasulullah mengajak hijrah? Karena lingkungannya sudah tidak benar. Maka supaya terlindungi, ya, istiqomah dia dengan ibadahnya, tentang kesolehannya istiqomah, dengan aktivitas kebaikannya istiqomah, maka hijrah. Ya, hijrah, cari teman-teman yang lebih soleh, cari teman-teman yang tadi istiqomah ibadah, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ya, itu akan membuat kita istiqomah. Karena lingkungan ini menentukan. Maka cari segera teman-teman ya yang bisa membuat kita istiqomah. Ya, tinggalkan teman-teman yang tidak istiqomah ini. Bahkan teman-teman yang mengajak kemaksiatan, mengajak kita berbuat dosa, tinggalkan. Bukan memutus silaturahmi, tinggalkan, tidak bergaul dengan mereka. Kalau ketemu dengan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mana wae mana? Saya ada acara di masjid gitu. Oh, soalim lo, nggak pedulikan, udah biarin. Ya, tidak lagi berteman, tidak lagi bergaul dengan mereka. Ya, bergaul dengan mereka. Kita akan dipertemukan lagi dengan teman-teman yang baru, cari yang sama hobinya, sama istiqomahnya dengan ya amal-amal solehnya sama. Insya Allah itu akan istiqomah. Itu yang paling efektif supaya bisa istiqomah. Ya. Nanti dengan sendirinya kita akan terbiasa, jadi karakter, jadi habit buat kita. Oke, cari teman-teman yang baik, teman-teman yang istiqomah, teman-teman yang sesuai dengan amal soleh kita, hobi kita. Insya Allah kita akan istiqomah dengan lingkungan itu. Ya, baik. Ada lagi siapa? Ya. Masih banyak, masya Allah ya. Ini yang dekat dulu deh, yang dekat-dekat. Ya, ayo. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin. Perkenalkan, nama saya Akmal Maula dari kelas 11 Logam dari Sekolah SMK Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Mungkin untuk generasi sekarang adalah generasi Z atau generasi milenial. Nah, bagaimana cara mengajak pemuda zaman sekarang untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin sekian. Insya Allah. Ini memang ada pembagian ya. Di sensus penduduk kita ini ada generasi generasi milenial, masuk tahun 2000 disebut milenial. Sekarang setelah di atas 10-20 tahun disebut generasi Z. Nggak tahu nanti setelah 240 mungkin generasi Y, macam-macam lah itu ya. Tapi itu semua adalah memang ada perubahan-perubahan karakter, perubahan-perubahan yang sangat signifikan gitu di dalam diri pemuda tadi ya, dibagi-bagi begitu. Ya, dulu gitu ya, waktu Abu masih muda itu ya, dinasehati dengan satu ayat aja takut kita. Ya, kita menghafal ida zulzilatil ardu zilzalah itu sampai ya Allah takut kiamat, astagfirullah. Wow, ibadah gitu. Itu masih kecil itu waktu itu. Ya.
Sekarang sudah dikasih tahu Quran juga meni susah. Ya, waduh susah. Memang ada perubahan paradigma. Memang zaman sudah berubah. Ya, cara belajar berubah, informasi yang masuk ke dalam diri kita berubah. Semuanya berubah itu. Ya. Dulu mainnya ya kita itu benar-benar menggunakan otak, menggunakan fisik, ya, secara langsung. Main serodot gaplok, gatrik, galah. Mungkin ayeuna mah nggak ada. Ya, main bola tuh benar-benar di kebun awi gitu. Wah, main bola. Abu saya juga tiap hari main bola sekarang. Wah, hebat mana? Ini. Olahraga jempol. Ya. Nah, memang berbeda, maka ada generasi Z. Generasi Z itu generasi yang memang sudah banyak teknologi yang membuat. Nah, ini cara pikir, bola pikirnya juga berubah. Maka oleh sebab itu, bagaimana nih caranya mengajak mereka? Nah, sebelum kita berpikir mengajak, kitanya dulu nih. Ya, kitanya dulu apakah kita sudah berada di lingkungan yang baik? Apakah kita pun sudah istiqomah tadi melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, ketakwaan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala sudah itu belum? Jangan berharap kita bisa ngajak orang lain kalau kita pun belum ada di situ. Ya, pertama adalah itu. Ya, maka dengan cara apa? Tadi pelajari ilmu agama. Karena ilmu agama sepanjang masa sampai nanti ke zaman Rasulullah zaman kiamat, sampai kiamat itu akan tetap sama. Maka pelajari agama lebih banyak, kemudian setelah itu ajak dengan cara mereka itu senang. Kalau lewat pusal, ya. Kalau lewat itu sambil kita memberikan nasihat langsung kepada mereka. Buat lingkungan-lingkungan yang baik. Komunitas, geng-geng yang baik. Bikin geng apa? Geng soleha, geng soleh, geng hijrah, begitu. Dengan apa? Ya terus kita belajar agama. Baik, mungkin itu saja karena waktu kita terbatas, ya. Semoga apa yang disampaikan ya dipahami oleh adik-adik semua, dan adik-adik semua yang hadir di sini benar-benar menjadi cahaya nanti untuk teman-teman yang lain yang tidak hadir di sini, ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, mulai saat ini. Karena ajal kematian terus mengiringi kita. Maka jangan ditunggu-tunggu kita untuk soleh. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.